Loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we. Selamat pagi kami ucapkan Pak. Ya, selamat pagi. Ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak guna untuk memenuhi tugas kuliah kami Pak. Ya. Untuk yang pertama kami sudah memberikan angket untuk kepada siswa dan kali ini kami akan mewawancarai Bapak. Sebelum kami mewawancarai, kami mau memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Khadijah Mainur Lubis. Kami dari Prodi Pendidikan TIK, Fakultas Teknik Pak dari Universitas Negeri Medan. Sini saya mulai saja ya Pak pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memahami minat belajar individu setiap siswa Pak? Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya perkenalan juga diri saya. Nama saya Teddy Suryadi, SPD. Saya kebetulan mengajar ilmu ini mengampu 3 mapel, yaitu Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi berhubung dengan TIK, maka langsung saja mungkin saya jawab langkah-langkah yang saya ambil untuk memahami minat belajar individu setiap siswa. Jadi yang pertama, setiap guru itu wajib memiliki yang namanya modul ajar. Kalau dulu MRPP di K13 di Guru Merdeka modul ajar. Nah, dari modul itu kita ciptakanlah dulu yang pertama, biasa di Merdeka Belajar itu kita selalu yang namanya yang asik-asik ice breaking. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik kepada mereka untuk memahami bagaimana tingkat daripada siswa itu sendiri, berapa persentase yang sering atau memahami pembelajaran, atau mana siswa yang lebih senang bermainnya daripada belajarnya. Maka yang kita perlu langkah-langkahnya itu pertama sekali melihat anak-anak didik kita. Jadi pertama kita lihat, kita pantau anak didik kita, bagaimana setiap individu itu memahami materi yang kita sampaikan. Kalau misalkan presentasinya lebih banyak, kita dapat lebih baik, ya kita gunakan metode yang sudah kita gunakan. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita cari bagaimana untuk minat belajar siswa itu per masing-masing siswa bisa kita capai. Baik Pak. Lalu bagaimana Bapak mengintegrasikan minat belajar siswa ke dalam kurikulum atau materi pelajaran Pak? Nah, kalau saya sih biasa dalam mengkolaborasikan antara minat belajar ke dalam kurikulum atau materi pembelajaran, saya biasa tuh pakai metode dalam mengajar. Misal, yang pertama saya sering memakai yang namanya quizzes. Jadi kita pakai pertanyaan melalui infocus yang mana mereka pakai barcode untuk dikasih pertanyaan. Misalkan, apa kepanjangan teknologi informasi dan komunikasi? Kepanjangan TIK gitu kan. Mereka bisa jawab kategorinya A, B, C dengan memutar barcode. Yang kedua, dengan kita selalu mengadakan sesi kelompok gitu. Jadi supaya mereka akrab dengan teman-teman masing-masing, dan yang kurang bisa bertanya kepada yang lebih dalam pembelajaran, begitu juga yang pintar bisa mengajari yang belum tahu gitu. Paling kolaborasi itu antara cara pembelajaran dengan kurikulum. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak memotivasi siswa yang mungkin kehilangan minat belajar? Nah, kalau memotivasi siswa yang kehilangan minat belajar ini bagi saya agak sulit, tapi kita coba dengan tidak membebankan tugas-tugas yang berat kepada dia. Kenapa? Biasa siswa kalau misal minat belajar sudah hilang, terlalu banyak beban kepada dia, hingga akhirnya dia merasa belajar ini sebagai satu kebutuhan yang berat sama dia. Jadi agak kita lainkan porsinya. Seandainya ada pun tugas, mungkin untuk siswa yang minat belajarnya kurang, kita berikan sedikit atau pertanyaan lebih mudah. Jadi sehingga dia bisa belajar dengan sesuai kemampuannya, bukan karena paksaan dari materi yang akan kita berikan. Paling itu saja. Baik Pak, yang terakhir, bagaimana Bapak menangani perbedaan minat belajar di antara siswa dalam satu kelas? Nah, cara menanganinya dari kelas yang berbeda-beda,
minat belajarnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang biasa-biasa saja. Ya itu tadi, kita dengan terus berkolaborasi sama murid itu untuk tetap saling berkomunikasi lah antara teman yang paham untuk memberikan arahan kepada yang belum paham. Dan itu tadi, metode kerja kelompok itu juga lebih efektif asal kita buat kalau di TIK tuh biasa kami ada buat kayak video dokumenter. Kita arahkan kelompok satu untuk menvideokan fasilitas sekolah, yang lain mungkin kantin, kantor, kelas dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa anak-anak mungkin yang minat belajar rendah, mungkin di hal-hal yang seperti itu yang sifatnya praktek ataupun kerja kelompok yang bersifatnya langsung kerja, dia bisa lebih aktif. Nah, jadi kolaborasi lah antara saya dengan siswa itu bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang nyaman supaya mereka paham dengan konsep yang mereka. Mungkin itu saja lah kurang lebih. Baik Pak, terima kasih telah menjawab dari kami. Ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mau mewawancarai untuk memenuhi tugas kami. Iya, sama-sama.